Pemirsa, bencana banjir bandang menyisakan kenangan yang menyayat hati. Salah satunya saat warga terendam banjir dan terdengar suara meminta tolong. Ya Allah, di mana? Dia kan dalam rumah kan? Di mana? Enggak dengar suara, nampak dengar suaranya, orangnya enggak tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Kak, di mana? Pemirsa, video ini sempat viral di media sosial saat banjir bandang melanda di wilayah Gaperta, Medan, Sumatera Utara. Perumahan terendam banjir hingga ke atap rumah. Sementara warga yang rumahnya 2 lantai bisa selamatkan diri di lantai lebih tinggi. Saat tak bisa kemana-mana, terdengar suara teriakan minta tolong. Namun saat diperiksa tak terlihat warga yang meminta tolong. Dia kan dalam rumah kan? Di mana? Enggak dengar suara, nampak dengar suaranya, orangnya enggak tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Kak, di mana? Kemudian pemirsa, dari video ini hanya terlihat bangunan-bangunan yang sudah terendam banjir. Ya Allah, mobil terendam. Astagfirullahaladzim. Sementara pemirsa, terpisah selama 4 hari 4 malam, seorang ayah tak lelah menembus hutan mencari keluarganya yang berada di pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh. Sementara itu sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor, sejumlah anak-anak mulai alami kelaparan dan harus bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Tangisan seorang anak pecah saat melihat ayahnya yang sudah terpisah selama 4 hari 4 malam di lokasi tenda pengungsian warga korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang. Sebelumnya, sang ayah nekat berjalan kaki menembus hutan dan banjir akibat terpisah dengan anak istrinya. Beruntung dalam pencariannya, ia bertemu relawan yang tengah patroli mencari warga yang tersesat di dalam hutan. Setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dicari, ayah dan keluarganya pun bisa dipertemukan kembali. Sementara itu, terputusnya akses utama jalur darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang mengakibatkan bantuan logistik sulit didistribusikan. Sejumlah korban banjir, khususnya balita dan anak-anak, mulai terancam kelaparan lantaran minimnya pasokan bahan makanan. Korban banjir yang terisolir di kawasan perbatasan Aceh Tamiang dengan Langkat, Sumatera Utara juga terpaksa bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Pengungsi yang terdiri dari lansia hingga balita ini terpaksa tidur berlaraskan kain seadanya. Nggak ada nih Pak, gimana ini ya? Inilah cucunya. Gimana lagi Pak? Nggak ada. Bantuan sama sekali belum ada masuk Belum ya? ada. Jadi orang ibu untuk makan dari mana? Kasih orang. Sementara itu, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyebabkan 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan ribuan luka-luka. Selain itu, diperkirakan 2 juta warga terdampak dan harus mengungsi. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu mewarnai pencarian korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di Sibolga, pemirsa, seorang anggota BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia yang ternyata ibunda salah satu personil. Sementara 1 bayi ditemukan selamat tapi menjadi yatim piatu lantaran kedua orang tuanya meninggal terseret banjir. Suasana pencarian korban banjir dan longsor di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara berubah pilu. Saat itu sebanyak 16 personel Kompi 2 Siaga Batalion A tengah dikerahkan ke lokasi bencana untuk proses pencarian korban. Di tengah upaya pencarian, tim BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia berusia 70 tahunan. Tapi suasana langsung berubah pilu saat salah satu anggota mengenali identitas jenazah sebagai ibunda Aibda Simpson Pakpahan, personil BRIMOB yang juga ikut dalam pencarian korban di lokasi bencana. Meski terguncang, para anggota BRIMOB melanjutkan prosedur dan memastikan evakuasi berlangsung penuh penghormatan kepada korban. Momen pilu lainnya, seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan tim SAR, TNI, dan warga.
Sang bayi selamat meski menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal. Proses evakuasi sang bayi berlangsung dramatis. Puluhan warga membawa bayi melewati banjir tinggi ke tempat aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru terjadi saat seorang ayah berhasil menemukan anaknya di posko pengungsian Sumatera Barat setelah berjalan kaki selama 4 hari. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Keluarga yang ketemu di jalan. Bang, kasih bang ya. Siap dulu bang. Ya, siap bang. Siap bang. Siap. Thank you. Pemirsa, tangis bocah ini pecah saat bertemu kembali dengan ayahnya di posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat. Keduanya telah terpisah selama 4 hari. Sang ayah mencari putranya dengan berjalan kaki selama 4 hari, usai rumah mereka luluh lantah diterjang banjir. Pertemuan haru ayah dan anak ini pun viral di media sosial. Sementara pemirsa, pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan untuk mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa pun menyambut antusias karena di tengah bencana, uang saku dan uang kuliah untuk mereka terhambat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu, karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan.